Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di mata kuliah seminar Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Afnita SPD MPD, saya Nadia Fitri Tanjung 18016168 akan menganalisis makna cerpen Lelaki yang Menabur Rempah karya Ramaida Akmal pada Koran Kompas edisi 4 April 2021. Baik, saya akan memulai pembahasan, yaitu menulis merupakan proses kreatif karena dengan menulis seseorang mengemukakan ide maupun pendapat. Oleh karenanya, akan ada proses kreatif dalam menciptakan sebuah tulisan. Banyak hasil menulis yang dapat dinikmati sampai sekarang. Satu di antara bentuk karya sastra yang sangat banyak diminati masyarakat adalah cerpen. Selanjutnya, ada pengertian lain dari cerpen. Cerpen merupakan suatu bentuk hasil pekerjaan seni kreatif yang objeknya manusia dan kehidupan dengan menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Sebagai kreatif, cerpen harus mampu melahirkan suatu kreasi yang indah dan berusaha menyalurkan kebutuhan keindahan manusia. Dengan daya kreativitas pula, cerpen diciptakan. Cerpen mampu menjadi wadah penyampaian ide maupun gagasan yang dipikirkan oleh pengarang. Kreativitas tidak berarti pengarang hanya melahirkan pengalaman dalam bentuk cerpen, namun pengarang juga harus lebih kreatif untuk memilih unsur-unsur terbaik dari pengalaman hidup manusia. Cerpen dalam kedudukannya merupakan salah satu bangun karya yang ditopang oleh tiang-tiang sebagai struktur cerita yang menghasilkan sebuah kubah makna yang utuh. Cerpen memiliki juga struktur yang kaya akan makna seperti karya sastra lainnya. Oleh perolehan makna dalam cerpen, hakikatnya tidak terlepas juga dari telaah awal terhadap strukturnya. Oleh sebab itu, sehubungan dengan kajian ini, maka cerpen berjudul Lelaki yang Menabur Rempah, karya Ramaida Akmal, terlebih dahulu akan dikaji berdasarkan struktur atau kaidah sastra yang berlaku. Struktur cerpen yang dimaksud yakni berupa tema, tokoh, dan penokohannya, alur, latar, sudut pandang pengarang, dan amanat, hubungan tema, dan unsur lainnya. Setelah penentuan struktur cerpen, maka akan ditentukan makna yang terkandung dalam cerpen Lelaki yang Menabur Rempah tersebut. Masalah yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana struktur cerpen Lelaki yang Menabur Rempah karya Ramaida Akmal. Lalu bagaimana makna yang terdapat dalam cerpen Lelaki yang Menabur Rempah karya Ramaida Akmal. Lalu, selanjutnya, kajian struktur cerpen Lelaki yang Menabur Rempah karya Ramaida Akmal. Yaitu ada tema. Tema cerpen ini adalah kesedihan. Kesedihan yang dimaksud sangat nampak pada tokoh Karl yang bersedih karena para aktivis yang mengutuknya, kolonial rasisme yang meminta Karl untuk menyudahi seminar dan pendidikan tandingan. Potret tokoh Karl yang diturunkan semua orang boleh menjalankan perkuliahan secara normal, tapi dikecualikan hanya untuk Karl. Setelah kejadian itu, Karl menjalani hari-hari yang penuh dengan kemarahan. Hal itu terlihat jelas melalui penggalan cerita berikut ini. Somasi ini ditanggapi dengan cepat, taktis, dan dingin. Potret Karl di halaman depan institusi diturunkan, panel diskusi tentang dekolonisasi direncanakan, dan perkuliahan senormal-normalnya terus dijalankan. Semua tampak selesai, kecuali hanya untuk Karl. Lalu yang kedua ada alur cerpen. Cerpen ini memiliki alur flashback atau sorot balik karena adegan di tengah disuguhkan pada awal cerita, yaitu setelah peristiwa itu, Karl melewati hari-hari dengan pagi yang penuh kemarahan, siang dihiasi hujatan, dan malam bernama kesedihan. Ia merasa diserang dari luar dan dalam. Kekecewaan seperti udara yang harus dihirup tanpa pilihan. Beberapa waktu lamanya ia melemparkan diri ke pesta-pesta bawah tanah yang diadakan oleh teman-teman putihnya.
Dalam setiap tegukan, Karl mengutuki para aktivis yang melawannya itu. Pertanyaan ini menjadi awal cerita. Malangnya keterpanaan itu muncul berbuntut gelombang, yang datang justru ketika cinta dirasa semakin benar. Kala itu Karl dengan pelajar kelana lain dari berbagai benua berkumpul sambil menyeruput kopi, menggenggam kecemasan membicarakan masa depan. Nah, konflik mulai nampak pada pembicaraan seorang teman Karl dari Florida yang berkata, "Ini adalah tahun-tahun keguguran bagi kita. Cuma institusi mereka yang masih bertahan. Institusi Oriental terkenal di sebelah barat itu baru saja bangkrut. Menyusul kemudian yang di utara," sambung teman dari Thailand. Selanjutnya, ada tokoh dan penokohan. Tokoh sentral dalam novel ini adalah Karl Heydrich. Tokoh ini yang dikenal dan mengalami serta selalu hadir dalam setiap peristiwa, dari awal sampai akhir cerita. Tokoh teman-teman Karl yang berasal dari Florida dan Thailand, dan ibunya Karl adalah tokoh tambahan. Tokoh ini hanya disinggung sekilas dalam cerita, namun memiliki peran penting dalam pengembangan cerita. Berikut tokoh dan karakternya dalam cerita. Karl adalah lelaki yang penuh semangat dalam segala apapun. Tokoh yang pandai memasak, selalu memenangkan kompetisi dalam perlombaan. Lalu selanjutnya ada latar cerpen. Latar cerpen yang terdapat dalam cerpen ini ada di coffee shop, coffee shop mahasiswa dari berbagai negara berkumpul untuk bermusyawarah atau membicarakan tentang masa depan. Membicarakan tentang apa yang terjadi pada beberapa tahun ke depan. Mahasiswa dari berbagai negara berkumpul sedang mengobrol tentang keriuhan apa yang terjadi pada mereka saat itu. Selanjutnya, latarnya yang terakhir ada rumah orang tuanya Karl yang pulang ke rumah orang tuanya karena rasa rindu yang didapatnya. Berdiam di kamarnya menghibur diri dengan caranya sendiri, seperti yang terungkap dalam cerpen berikut. Pulanglah dia ke pedalaman Bavaria, berlindung pada tangan ayah ibunya yang renta dan berdiam di kamar dalam selimut melankolia. Yang terakhir ada amanat cerpen. Amanat atau pesan pengarang yang dapat dipetik hikmahnya oleh pembaca melalui cerpen ini adalah sebaiknya kita tidak perlu sedih berkepanjangan. Hendaknya kita sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri setiap insan tak terlepas dari takdir dan kehendaknya. Oleh sebab itu, jika kita termasuk orang yang paham, mestinya kita bersabar dan tak perlu menyalahkan siapa-siapa. Makna dalam cerpen Lelaki yang Menabur Rempah karya Ramaida Akmal. Sehubungan dengan hal ini, maka judul Lelaki yang Menabur Rempah dalam cerpen ini dapat dimaknai sebagai suatu kenangan yang bersinar, pria yang dulunya semangat untuk memenangkan sebuah kompetisi, pria yang selalu bersemangat kini dihadang rasa sedih. Terlukis dalam aktivitas yang cukup menguras kata, rasa, dan tenaga dengan dipenuhi warna-warni peluh dan air mata bahagia. Tapi kenangan yang dianggap sebagai sinar itu akhirnya berubah menjadi sesuatu yang sangat suram, gelap, dan terkubur dalam kesedihan yang amat dalam. Judul ini sangat mencerminkan isi dalam cerita. Baik, di akhir analisis ini saya akan menyimpulkan, maka melalui kajian ini dapat disimpulkan bahwa cerpen Lelaki yang Menabur Rempah aktualitas di dalamnya diramu dalam adonan bahasa yang indah dan penuh makna. Cerita dalam cerpen ini sangat mengunggah dan mampu membuka tirai batin tiap insan yang pro dan kontra atas kejadian-kejadian ekstrim berupa terorisme yang terjadi di Indonesia. Baiklah, hanya ini yang bisa saya analisis. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.